Halo, nama aku Yuzaishita. Di sini aku berperan sebagai narator. Halo, perkenalkan nama aku Junita Lesari Putri. Aku berperan sebagai Suryawati dari Nyi Roro Kidul, atau bisa disebut sebagai Abdi Nyi Roro Kidul. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Habib Akmal Ma'arif. Saya berperan sebagai penasihat 1 dan suara goib. Halo, nama saya Rizky Darmawan. Saya berperan sebagai Adipati Surti dan penasehat. Alkisah, berabad-abad yang lalu, terdapat sebuah kerajaan di Jawa Barat yang bernama Kesultanan Kartasura. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang dikenal dengan nama Sultan Kartasura. Pada suatu hari, sang sultan tengah dilanda kesedihan yang mendalam. Alasannya karena sang permaisuri tercinta saat itu tengah sakit keras. Sang sultan sudah berusaha memanggil setiap tabib terbaik dari setiap sudut daerah untuk mengobati istrinya. Namun, tak ada satupun tabib yang berhasil mengobati penyakit misterius itu. Hari demi hari, tubuh sang permaisuri menjadi semakin lemah dan kurus kering layaknya tulang berbalut kulit. Tak hanya membuat sang raja bersedih, kesehatan permaisuri juga membuat cemas seluruh rakyat Kesultanan Kartasura. Apalagi roda pemerintahan tak lagi berjalan dengan normal sebagaimana mestinya. Para penasehat istana pun akhirnya berdiskusi dan berusaha memberikan solusi kepada raja. Tuanku Paduka Raja, hamba sarankan pada tuanku agar mencari tempat yang sepi. Di sana, mintalah Sang Maha Agung untuk memberikan tunjuk agar kesembuhan permaisuri. Awalnya, sang sultan tak langsung mengindahkan saran tersebut. Namun, setelah merasa kalau ia tak lagi memiliki pilihan lain untuk menyembuhkan istri tercintanya, akhirnya sang sultan pun memerintahkan para pengawalnya untuk menyiapkan pertapaan. Keesokan harinya, sang sultan menuju ke sebuah tempat sepi untuk bertapa. Ia bisa dengan mudah melewati segala godaan yang datang menghampirinya selama berhari-hari. Hingga pada akhirnya, suatu hari ia mendengar suara tepat di telinganya. Hentikanlah semedimu, wahai raja. Kalau memang kau ingin menyembuhkan permaisuri, ambillah bunga di karang pantai selatan dan gunakanlah itu sebagai obat. Setelah mendengar suara itu, sang raja pun kembali pulang ke kerajaannya. Tanpa menunggu lama, ia langsung menemui penasihat istananya dan menanyakan perihal suara yang ia dengar itu. Sang penasihat meyakini kalau suara itu adalah petunjuk yang baik. Namun, tetap saja ada satu masalah yang harus dipikirkan. Masalahnya, pantai selatan itu sangat luas, Pangeran, dan kita akan mengalami kesulitan untuk mencari bunga karang itu. Namun, hamba menduga kalau yang dimaksudkan adalah bunga yang banyak tumbuh di buah karang. Keesokan harinya, sang raja langsung mengutus orang percayaannya, yakni Adipati Surti. Ia diminta untuk pergi ke Gua Karang yang ada di pantai selatan.
Tugasnya hanyalah memetik bunga karang yang diyakini bisa mengobati penyakit permaisuri. Untuk bisa menyelesaikan tugas itu, Adipati Surti tidak pergi sendiri. Ia ditemani dengan dua abdi yang paling ia percaya, yaitu Sanglar dan Sanglur. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Adipati Surti sampai di gua karang yang dimaksud. Gua itu terletak di karang bolong. Awalnya, sang Adipati berkeliling di dalam gua mencari bunga yang dimaksud. Namun ia tak juga menemukannya. Akhirnya, ia mencoba untuk bersemedi di dalam gua. Sama seperti sang raja, pada awalnya ia pun berhasil melewati segala godaan yang ia temui. Akhirnya, beberapa hari kemudian, ia mendengar sebuah suara yang lembut menyapanya. Hentikanlah semedimu. Aku akan memenuhi semua permintaanmu, asalkan kau mau mengikuti persyaratan yang aku buat. Sang Adipati kemudian membuka kedua matanya. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati seorang wanita cantik layaknya Dewi yang turun dari kayangan ada di hadapannya. Wanita itu kemudian memperkenalkan diri. Namaku adalah Suryawati. Aku adalah salah satu penguasa dari Abdi Lautan Selatan, Nyi Roro Kidul. Jika mau, aku akan mengabulkan semua permintaan yang kamu miliki. Syarat apa yang harus aku penuhi? Karena sebelumnya Suryawati sudah menyebutkan akan memenuhi permintaannya asalkan mengikuti persyaratan yang telah dibuat. Syaratnya adalah kamu harus mau dan bersedia menetap di pantai selatan bersama. Awalnya, Adipati Surti merasa ragu menyanggup persyaratan itu. Namun, setelah memikirkannya baik-baik, ia pun setuju. Tak lama setelahnya, Suryawati mengulurkan tangannya ke arah sang Adipati, dengan tujuan untuk menunjukkan tempat di mana bunga karangnya terletak. Setelah menyentuh tangan sang wanita, Adipati Surti merasa seperti rohnya terlepas untuk terbang mengikuti Suryawati, sementara raganya tetap dalam posisi bersemedi. Setelah terbang beberapa lama, mereka sampai di sebuah tempat yang penuh dengan sarang burung walet. Bunga karang itu bisa diolah menjadi ramuan yang bisa menyembuhkan sang permaisuri. Tanpa menunggu lama, Adipati Surti mengambil beberapa sarang burung walet, kemudian kembali ke tempatnya bersemedi. Anehnya, ketika roh Adipati kembali masuk ke dalam raganya, sarang burung walet yang tadi ia ambil masih ada di genggamannya. Sang Adipati kemudian bergegas mengajak kedua anak buahnya kembali ke kerajaan. Sultan Kartasura yang mengetahui kalau orang kepercayaannya berhasil kembali membawa bunga karang pun merasa bahagia. Ia langsung meminta para abdinya untuk segera membuat ramuan obat untuk sang permaisuri. Para abdi pun menuruti perintah tersebut. Setelah obatnya jadi, mereka meminumkannya kepada sang permaisuri. Rupanya benar saja. Setelah beberapa hari meminum ramuan sarang burung walet, kesehatan permaisuri berangsur membaik. Bahkan, lama-kelamaan ia menjadi sehat dan segar seperti dahulu kala.
Suasana kerajaan Kartasura pun akhirnya menjadi semakin ceria. Sang raja pun akhirnya mendapatkan kebahagiaannya kembali. Di tengah kebahagiaan itu, mendadak Adipati Surti teringat akan janji yang telah ia buat kepada Suryawati, Abdi Nyi Roro Kidul. Sebagai seseorang yang tak suka mengingkari janji, ia pun meminta izin kepada Sultan Kartasura untuk kembali ke Karangborong. Namun, saat itu ia tak memberitahukan alasannya yang sebenarnya. Ia beralasan kalau tujuannya adalah untuk menjaga dan mendiami Karangbolong yang dipenuhi oleh sarang burung walet. Sang raja pun menyetujuinya. Meskipun begitu, tetap saja kepergian Adipati Surti diiringi oleh isak tangis daripada abdi istana. Bagaimanapun juga, ia adalah seseorang yang baik dan rendah hati kepada setiap orang, bahkan pada setiap abdi sekalipun. Sang Adipati mengajak kedua anak buah terbaiknya untuk pergi dan tinggal bersamanya di Karangbolong. Untungnya, Sang Lur dan Sang Lang bersedia untuk memutuskan ikut bersama Adipati. Setelah sampai di Karangbolong, mereka membuat sebuah rumah sederhana di dekat gua. Tanpa menunggu waktu lama, setelah rumah tersebut jadi, Adipati Surti langsung bersemedi. Setelah jiwanya terpisah dari raga, ia dapat melihat Suryawati telah berada di hadapannya. Ucapannya mendapatkan respon berupa senyuman penuh kebahagiaan di wajah Suryawati. Siapa sangka, rupanya Sang Adipati adalah seseorang yang memenuhi janjinya. Ia pun tidak perlu melakukan hal-hal yang menyakitinya, hanya demi menagih janji yang telah mereka buat. Kemudian, mereka berdua melangsungkan pernikahan yang disaksikan oleh Sang Lur dan Sang Lang. Kedua pasangan itu pun hidup dengan bahagia di Karangbolong.